Halo Gadgeters, hadir di sini dan ini adalah Huawei Mate X6 HP lipat HP fold terbaru dari Huawei yang bakal segera masuk resmi ke Indonesia. Masuknya Huawei Mate X6 ke Indonesia ini menurut saya menarik ya karena kita jadi punya lebih banyak pilihan. Nggak melulu tuh dari dulu kan yang paling terkenal biasanya Samsung ya, U Fold 6. Atau sebelumnya juga pernah ada Oppo Find N3 ini dari driver saya juga. Kemarin itu saya sempat pakai Vivo X Fold 3 Pro. Nanti juga bakal ada Honor yang masuk resmi ke Indonesia, Honor Magic P3. Dan ya Oppo pun ya bakal ada penerusnya ini Oppo Find N5. Tapi masuknya ntar abis lebaran deh. Huawei Mate X6 yang bakal masuk resmi ke Indonesia nanti cuma ada 2 warna aja ya. Warna merah ini sama satu lagi warna hitam. Jadi kalau di luar kan ada 3 varian warna, kalau di Indonesia cuma masuk 2 aja untuk saat ini. Nggak tahu kalau ntar ada update lagi di kemudian hari. Tapi kalau untuk varian memori, tadi saya udah konfirmasi hanya ada satu aja 12 GB RAM per 512 GB storage. Untuk ketebalan ini relatif tipis ya, meskipun ya memang bukan yang paling tipis saat ini karena ada yang lebih tipis lagi. Dia untuk ketebalan pas saat dibuka ini 4,6 mm, kalau ditutup dia 9,9 mm dan bobotnya beratnya ini 239 gram ya. 239 gram itu setara kayak 2 bungkus Indomie goreng jumbo gitu, tapi ya nggak sampai sih, hampir segitu. Oke, ini kalau saya compare sama Samsung Galaxy Z Fold 6, seperti bisa terlihat Z Fold 6 ini ya dia lebih tebal, dipegang juga lebih berat dan dia agak mengotak kalau Z Fold 6. Nah, kamera Z Fold 6 juga beda banget ya, ciri khasnya Samsung memang satu garis seperti ini, bukan membulat di tengah. Nah, ini untuk kurang lebih perbandingan ukuran layarnya kalau dipegang side by side, kita bisa lihat Samsung Galaxy Z Fold 6 ini bentuknya lebih memanjang ya, kayak persegi panjang gitu. Sementara untuk Huawei Mate X6 ini dia bentuknya kayak HP standar aja gitu. Kalau frame sampingnya sih kurang lebih mirip-mirip ya, ketebalannya sekilas. Ya cuma kalau kita pegang ini lebih bumpnya lebih kerasa sih dengan kamera yang gede nih Huawei. Oke, terus saya mau komentarin satu lagi nih, tadi kayaknya ada yang kelewat mengenai samping ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari penempatan tombol power dan tombol volume yang ada di samping. Mereka dua-duanya ada sama-sama di samping, sama-sama pakai apa namanya, fingerprint scanner di samping, bukan in display, karena setahu saya yang in display baru si Vivo doang. Nah, ini untuk Huawei dan Z Fold, tombol in display di samping, tombol fingerprint sensornya di samping. Tapi kita bisa lihat kalau penempatannya agak beda. Kalau Huawei ini lebih ke atas. Kalau buat saya sih nggak terlalu jadi isu ya, karena mungkin tangan saya agak gede. Tapi kalau buat orang yang tangannya agak kecil mungkin lebih enak pakai Z Fold karena dia lebih ke bawah. Oke, jadi ini di belakangnya, back covernya ini namanya material vegan leather. Ini kelihatan premium banget dengan warna yang merah tua gini, merah marun ya namanya. Kemudian kalau di depannya ini dilapisi oleh namanya Kunlun Glass. Ini mungkin kayak Gorilla Glass ya. Nah, dalam kotak penjualannya juga ada casing include, tapi casingnya cuma nutupin bagian belakang doang kayak gini. Warnanya sama atau ya mirip lah kurang lebih, tapi yang menarik dia ada stand-nya, jadi kita bisa berdiriin kalau kita mau berdiriin gitu. Ya, Huawei Mate X6 ini ada IPX9, jadi dia bisa ditenggelamkan sedalam 2 meter dalam waktu 30 menit. Udah ada sertifikasinya jadi aman. Ini saya coba di kolam renang, tapi katanya ini unit sampel, jadi saya cuma boleh nyiprat-nyipratin aja nih. Nah, ya, dia masih bisa berfungsi walaupun basah. Jadi ntar kalau unit udah resmi, unit retail ya, bakal bisa buat ditanggelamin. Sebetulnya tidak disarankan sih, tapi kayak kalau nggak sengaja ya deh, kalau nggak sengaja
di kedalaman 2 meter dalam waktu 30 menit. Tapi di air bersih ya, bukan di air laut gitu. Nah, untuk kameranya seperti bisa kita lihat di sini terlihat besar sekali di tengah membulat, ini sepertinya udah ciri khas, HP Fold, banyak HP Fold yang seperti ini. Cuma yang menarik adalah housing-nya ini dia nggak membulat seluruhnya, jadi nanti mungkin editor bakal nge-zoom, ini kayak ada sisi-sisinya di kiri kanan atas bawah nih ada kayak bagian yang flat-nya gitu. Ini, ya mungkin, sebagai, ciri khas gitu yang membedakan dengan, HP-HP Fold yang lainnya. Lalu untuk frame-nya dari samping ini juga membulat, melengkung, nggak mengotak kayak si Fold kayak dari Samsung. Kemudian untuk layarnya sendiri, layar depannya dia kalau kita pegang ujung-ujungnya dia ya ada lengkungan tipis nggak flat seluruhnya gitu. Nah di dalamnya, kameranya ini pakai kamera istilahnya apa ya, kamera tompel ya, kamera biasa gitu, jadi bukan under display. Jadi, ya kalau kita buat, misalnya meeting online, Zoom meeting gitu, ini masih bagus kualitasnya gitu dibandingkan yang under display under display kamera gitu. Oke, sekarang kita ngomongin soal kameranya. Nah, kameranya ini, ada 3 seperti kebanyakan HP Fold lainnya, ada 3. Pertama ada yang, 1 kali 1x, ini ada super wide angle-nya, dia otomatis detect mungkin, lokasi gitu, jadi ini kita matiin dulu aja, nanti kita akan sampai ke sana. Nah yang pasti, dia ada kamera periskop yang bisa sampai 4x, 4 kali. Ini periskop, nah kalau mau, 10 kali ini bisa, tapi ini berupa, hybrid ya biasanya ya, bukan optical. Optikalnya cuma sampai 4 kali gitu. Ada 2 kali dan di sini kelihatannya cuma ada wide, tapi wide ini kelihatannya lebar sekali. Mungkin nih kalau di HP lain kelihatannya kayak rasa ultra wide sih. Jadi ini yang wide 1x, 2x, 4x, 10x. Nah itu untuk foto. Nah untuk video sendiri dia bisa sampai ini 4K 60, ada Full HD 60, ini ada beda rasio aja, ada HD, ya gitulah pokoknya. Nah untuk kamera depannya ya kamera yang betul-betul di depan, mungkin, dipakai buat kondisi tertentu aja. Dia bisa sampai 4K 30 aja, sampai 4K 30 doang. Sebetulnya ya, kamera ini pakai nggak pakai gitu, karena kebanyakan orang pakai HP Fold, kemungkinan besar pakai kamera depan untuk dapat hasil yang lebih bagus, ya dia akan pakai dengan cara seperti ini, di-unfold, gitu. Ini kamera di sini, bukan di sini. Banyak orang salah ngeliat sini, kamera di sini, pakai kamera utamanya gitu. Nah ini, untuk portrait ya. Portrait, mirror reflection, oke. 2 kali. Oh, dekat banget. Enggak. Oh, ini buat pakai kamera belakang loh. Oke, gitu aja. Oh ya untuk kamera TV-nya dia ada super makro, tapi kita perlu ke, more dulu. Nah ini, dia pakai kamera periskop bukan kamera ultrawide, karena banyak yang pakai kamera ultrawide ya. Ini jadi kalau nggak salah saya jaraknya cuma 5 senti doang, bisa motret gitu. Deket banget tuh, masih fokus, bisa ngeliat garis tangan. Juga ada super makro 4. Nah ini dia pakai lensa. Oh tadi berarti masih pakai lensa biasa, ternyata ini baru pakai lensa yang, tele, lensa periskopnya 4 kali, dia bisa super makro, deket banget tuh. Walaupun, jaraknya kalau bisa dilihat tangan saya tuh agak jauh sebetulnya, tapi dilihatnya kelihatannya masih fokus ya, deket dengan lensa tele makro ini.
Oke, testing 1, 2, 3. Tes tes. Ya, ini adalah pengambilan dari kamera depan. Halo, ini saya syuting setelah launching karena ternyata pas, launching ada perubahan harga, tapi bukan harga resmi ya, karena harga resminya tetap 30 juta, 29.999.000, tapi ada perubahan di harga perkenalannya. Ini waktu kemarin saya dikasih tahu, saya dapat informasi kalau ini harga perkenalan 27 juta, tapi ternyata pas launching kami berikan kepada Anda eksklusif diskon tarif price Rp24.999.000. ternyata harga perkenalannya cuma 25 juta, 24.999.000. Nah, ini, cukup menarik karena ya satu, siapa sih yang nggak suka harga lebih murah? Kedua, eee, ini mirip dengan harga PO-nya dari Honor Magic V3, cuma bedanya bonus dari, harga perkenalan dari Huawei Mate X6 ini jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah gitu, dan, durasinya pun bisa sampai 13 April, lebih panjang gitu. Dan mungkin kalau saya flashback ke belakang, waktu Vivo X Fold 3 Pro itu harganya 27 juta waktu launching, dan ini, Oppo Find N3 juga 27 juta waktu launching. Nggak tahu ntar Oppo Find N5 bakal launching setelah selesai lebaran, kabarnya begitu, nggak tahu bonusnya seperti apa. Tapi so far ini, HP Fold dengan bonus yang paling banyak sih yang menurut, ya yang pernah saya ingat sih. Dengan semua kelebihan yang tadi saya udah jabarkan sebelumnya dan harga yang menarik dan bonus yang melimpah ini, ya sebetulnya good deal ya, good deal gitu. Cuma ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan buat yang tertarik untuk beli Huawei ini, yang mungkin, beberapa nggak ke-skip atau nggak sadar gitu. Waktu saya ingat, beberapa kasus orang yang beli tabletnya Huawei gitu, beberapa case, nah saya perlu ingetin lagi, ini juga terjadi sama di HP-nya Huawei termasuk yang, Mate X6 ini. Pertama, Huawei ini, sistem operasinya HarmonyOS bukan Android, walaupun mirip tapi ini berbeda. Dampaknya gimana? Sebetulnya dipakai sehari-hari sih sebetulnya 11-12 mirip-mirip aja, cuma, perlu di-notice ketika kita mau sharing file, baik itu foto, video, ataupun dokumen, nggak bisa langsung, baik itu ke Android atau baik ke iPhone gitu. Nah, perlu download aplikasi dulu atau upload di cloud gitu. Jadi kalau di Android, ke Android kan tinggal aku share gitu. Bahkan kalau di HP Oppo yang ColorOS 15 ini ada send to iPhone gitu. Jadi pindahin dari Android ke iPhone tuh udah gampang banget lah gitu, tinggal sekali klik kan gitu. Perlu step tambahan lah, bukan nggak bisa gitu, perlu step tambahan. Tidak semudah biasanya gitu. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah ya, Huawei Mate X6 ini, tidak ada Google secara native, cuma bisa di-install, aplikasi-aplikasi Google lewat, download aplikasi dulu namanya Gbox dari, Huawei App Gallery. Nah itu, bisa pakai aplikasi-aplikasi Google, seperti Google Maps, Gmail, ataupun YouTube. Ada beberapa yang lancar seperti aplikasi native, tapi ada beberapa 1, 2 yang, experience-nya agak berbeda dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi native dari, yang ada di Android gitu. Catatan ketiga adalah ini chipsetnya. Chipsetnya ini Kirin, chipset dari Huawei sendiri. Cara performa dan efisiensi ini masih belum keren sehebat, se-powerful dari Snapdragon 8 Elite ataupun 8 Gen 3 sekalipun, atau Dimensity 9400. Tapi ini adalah chipset terbaik yang Huawei bisa, produksi hingga saat ini. Ini dia 7 nanometer. Kalau dipakai buat sehari-hari saya rasa nggak akan terlalu jauh kerasa berbeda, kecuali kita main game berat gitu, dan saya kok, feeling saya kok bakal jarang banget orang beli HP lipat, HP Fold buat main game berat gitu. Saya sendiri, saya main Mobile Legends tapi mainnya tidak di HP Fold, saya main di HP biasa. Bukan karena, Snapdragon 8 Gen 2 di Oppo Find N3 saya nggak sanggup, tapi lebih karena, saya lebih kebiasa main di HP-HP yang, standar gitu, candy bar. Paling ini biasa HP Fold saya pakai buat kerja doang gitu, buat sehari-hari, kayak misalnya buat, bales chat WhatsApp, bales email, ataupun paling berat edit foto ataupun video, paling gitu doang gitu. Dan, no issue kalau dari segi performance sih saya pikir di, Huawei Mate X6, cuma perlu jadi catatan power-nya tidak sengebut HP-HP Fold, merek lainnya gitu ya. Tentu kita tahu ada isu terkait chipset ini, di mana Huawei,
tidak diizinkan untuk memakai chipset keluaran TSMC ya, baik itu Snapdragon ataupun Dimensity gitu, MediaTek. Udah sih itu aja catatannya, selebihnya ini HP Fold yang bagus dengan harga yang menarik. Mungkin Anda tertarik untuk beli? Kalau Anda tertarik untuk beli, mungkin bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!